Selamat siang pada senang teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Yulinda Yunus akan menyampaikan materi kami tentang gangguan metabolisme asam lemak dan asam nukleat. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja gangguan metabolisme asam lemak dan asam nukleat, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini melibatkan berbagai jalur metabolik yang mengolah makronutrien seperti karbohidrat, protein, asam lemak, dan asam nukleat. Nah, gangguan pada metabolisme ini dapat menyebabkan akumulasi senyawa toksik atau kekurangan zat penting. Nah, terdapat dua kelompok penting dalam metabolisme adalah asam lemak dan asam nukleat. Yang pertama yaitu gangguan metabolisme asam lemak. Baik, gangguan metabolisme asam lemak yang pertama yaitu defisiensi karnitin primer atau primary carnitine deficiency. Defisiensi karnitin primer adalah kelainan metabolik bawaan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk mengangkut karnitin ke dalam sel, terutama ke dalam mitokondria. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat gambar yang terdapat dalam slide PPT. Nah, gambar tersebut merupakan detail proses metabolisme asam lemak melalui jalur karnitin. Di sini saya akan menunjukkan jika proses tersebut terjadi atau terjadi gangguan. Nah, pada gambar itu yang akan menyebabkan gangguan atau menyebabkan defisiensi karnitin primer itu terdapat pada transport protein yaitu atau transport karnitin OCTN2 atau protein pengangkut. Nah, jika terjadi gangguan pada protein pengangkut tersebut, maka karnitin tidak akan masuk dan proses akan terhenti di awal, sehingga menyebabkan tubuh tidak bisa menggunakan lemak, yang menyebabkan terjadinya hipoglikemia, kardiomiopati, dan kelelahan otot. Selanjutnya itu gejala defisiensi karnitin. Nah, gejala ini terjadi pada bayi dan anak-anak. Gejalanya yaitu yang pertama, kurang nafsu makan dan sulit tumbuh, mudah tersinggung dan mudah marah, hipoglikemia yang sering, kelemahan otot dan kesulitan bergerak, ensefalopati. Terdapat juga gejala pada orang dewasa yaitu selain pada bayi juga defisiensi karnitin ini terjadi pada orang dewasa. Gejalanya yaitu yang pertama kelelahan kronis, di mana kelelahan yang tidak bisa dihilangkan dengan istirahat atau tidur. Yang kedua yaitu intoleransi latihan, di mana itu sulit untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik karena kelelahan dan nyeri otot. Yang ketiga yaitu peningkatan risiko komplikasi jantung. Itu terjadinya peningkatan kardiomiopati dan masalah jantung lainnya. Nah, penanganan dari defisiensi karnitin yaitu mengonsumsi suplemen L-karnitin, diet khusus, menghindari puasa dan olahraga berat, dan pemantauan rutin. Gangguan metabolisme asam lemak yang kedua yaitu medium chain acyl coenzim A, dehidrogenase defisiensi atau MCADD. MCADD adalah gangguan autosomal resesif akibat defisiensi enzim yang diperlukan dalam oksidasi beta asam lemak rantai sedang atau rantai C6 sampai C12. Nah, teman-teman bisa melihat ada gambar yang ada pada slide di PPT. Jadi, gambar tersebut menjelaskan terkait dengan proses beta oksidasi asam lemak di mitokondria yang secara khusus menyoroti pada gangguan MCADD. Nah,
pada proses normal, trigliserida ini akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak rantai panjang. Asam lemak rantai panjang ini akan diubah menjadi asil koenzim A atau long chain fatty acyl koenzim A. Nah, asil koenzim A ini akan bergabung dengan karnitin, membentuk asil karnitin dan masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, asil karnitin akan kembali menjadi asil koenzim A. Dan proses beta oksidasi dimulai. Dan proses ini akan terpecah menjadi medium chain fatty acyl koenzim A yang kemudian menjadi short chain fatty koenzim A dan hingga menghasilkan hasil koenzim A yang digunakan untuk energi atau untuk membentuk badan keton atau ketonase. Nah, apa yang terjadi pada MCADD? Nah, yang terjadi pada MCADD yaitu gangguan pada enzim MCAD. MCAD, teman-teman dapat melihat pada tulisan merah yang merupakan MCAD enzim defect. Nah, proses ini berhenti di tahap medium chain fatty acyl koenzim A dan tidak bisa lanjut lagi ke short chain dan acyl koenzim A yang mengakibatkan tidak terbentuknya energi maupun keton. Terjadi penumpukan metabolit toksik, terjadi hipoglikemia tanpa ketosis atau penurunan gula darah. Yang hal ini bisa berujung pada koma atau kematian mendadak jika tidak ditangani saat tubuh kekurangan energi. Nah, jadi gangguan enzim MCAD ini dapat menyebabkan kegagalan metabolisme asam lemak rantai sedang yang sangat penting untuk produksi energi saat tubuh tidak mendapat cukup glukosa. Selanjutnya itu gejala dan penanganan MCAD. Gejala umum sering terjadi pada bayi atau anak-anak. Nah, gejala umum yang pertama yaitu hipoglikemia tanpa ketosis atau gula darah rendah tanpa pembentukan keton, lemah, lesu atau tampak mengantuk berlebihan, muntah, kejang, gangguan kesadaran atau koma, hepatomegali atau pembesaran hati, dan kematian mendadak, terutama saat tidur. Nah, adapun penanganannya yaitu selanjutnya itu penanganan MCAD. MCAD. Yang pertama yaitu penanganan yang pertama yaitu jadwal makan yang ketat sesuai usia dan diet khusus. Gangguan yang ketiga yaitu adrenoleukodystrophy atau ALD. ALD adalah kelainan X-linked yang memengaruhi transportasi asam lemak rantai sangat panjang atau VLCFA ke dalam peroksisom, tempat mereka di metabolisme. Nah, teman-teman bisa melihat ada gambar yang ada di slide. Gambar tersebut merupakan kerusakan. Gambar ini menunjukkan bahwa terjadi kerusakan protein ALDP pada XALD yang menghentikan metabolisme normal asam lemak rantai sangat panjang. Untuk jalur normalnya yaitu di VLCFA disintesis. Dimulai dari asam lemak C16 atau palmitrat di retikulum endoplasma. Lalu enzim ELOFL1 ini memperpanjang rantai asam lemak C16 menjadi C22, C24, dan C26. Nah, asam lemak ini merupakan
VLCFA atau very long chain fatty acid rantai panjang, karbon rantai panjang, yang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Tapi jika memiliki jumlah yang berlebihan, dapat menjadi toksik. Yang kedua yaitu transportasi ke peroksisom. Nah, VLCFA ini harus dimasukkan ke dalam peroksisom untuk dihancurkan melalui beta oksidasi. Nah, ketika ditransfer ke peroksisom ini, protein LDP atau produk dari gen ABCD1 ini akan bertugas sebagai transporter di membran peroksisom. Nah, yang ketiga yaitu masalah pada XALD. Nah, pada penderita X-linked ALD, itu terjadi mutasi gen ABCD1, di mana ALDP ini tidak berfungsi. Teman-teman bisa lihat di gambar di situ ditandai dengan tanda silang merah, itu merupakan ALDP yang tidak berfungsi. Hal ini mengakibatkan VLCFA ini tidak bisa masuk ke peroksisom dan menumpuk di dalam sel, terutama di otak, yang kemudian akan merusak mielin, menumpuk di kelenjar adrenal, hati, dan jaringan lain. Nah, sebagian VLCFA ini harus dibuang melalui alternatif omega oksidasi oleh enzim CYP4F2 dan CYP4F3B yang kemudian menghasilkan VLCFA dikarboksilat. Hal ini tidak efisien dan bisa berkontribusi pada kerusakan. Nah, VLCFA yang tidak masuk ke peroksisom ini bisa juga mengalami perpanjangan lebih lanjut, rantainya lebih dari C26, dan masuk ke dalam struktur lipid kompleks yang kemudian akan memperburuk kerusakan jaringan. Nah, kerusakan protein ALDP pada XALD ini dapat menghentikan metabolisme normal asam lemak rantai panjang yang menyebabkan penumpukan toksik VLCFA dalam tubuh. Hal ini merupakan mekanisme utama di balik kerusakan otak dan adrenal pada penderita X-linked adrenoleukodystrophy. Nah, terdapat gejala dan penanganan pada penderita ALD, yaitu gejala yang pertama itu cerebral ALD pada anak, dan paling berat dan cepat berkembang pada usia 4-10 tahun. Gejalanya itu antara lain gangguan belajar mendadak, gangguan memori dan konsentrasi, kehilangan pendengaran dan penglihatan, perubahan perilaku, kejang, kesulitan berjalan, dan hilang kemampuan bicara atau afasia. Nah, selain terjadi pada anak-anak, ALD ini juga dapat terjadi pada orang dewasa, terutama pada usia 20-40 tahun. Nah, gejalanya yaitu lemah dan kaku otot, terutama di kaki, gangguan berjalan atau spastik, inkontinensia urin atau gangguan kandungan kemih, disfungsi seksual, gangguan sensorik atau mati rasa atau kesemutan, dan bisa berkembang menjadi kerusakan otak ringan. Nah, penanganan dari gangguan ALD sendiri yaitu yang pertama, terapi diet, transplantasi sel punca hematopoietik atau HSCT, terapi simptomatik dan dukungan, terapi gen atau eksperimental, dan screening serta diagnosis dini.
gangguan metabolisme asam nukleat, Leishman syndrome. Leishman syndrome disebabkan oleh mutasi pada gen HPRT yang mengkode enzim HPGRT yang penting dalam daur ulang purin. Gejala dan penanganan: yang pertama, keterlambatan perkembangan motorik, gerakan abnormal, perilaku melukai diri, gangguan fungsi ginjal, masalah neurologis, dan yang terakhir gangguan perilaku. Pengobatan medis: allopurinol, lithotripsy, dan obat-obatan untuk gejala neurologis. Yang kedua, terapi perilaku. Yang pertama, manajemen stres, modifikasi perilaku. Yang ketiga, dukungan fisik, pelindung mulut, pengekangan fisik, dan yang terakhir pencabutan gigi. Gangguan yang kedua yaitu gout atau asam urat tinggi. Gout adalah penyakit metabolik yang terjadi karena hiperurisemia, baik akibat peningkatan produksi purin atau penurunan ekskresi asam urat. Gejala pada gout: yang pertama, nyeri sendi mendadak dan hebat, perkembangan dan kemerahan, sendi terasa panas, gerakan terbatas, dan yang terakhir timbul tofi. Saat serangan akut, pencegahan jangka panjang. Yang pertama, NSAID, colchicine, corticosteroid. Gejala yang ketiga, adenosine deaminase deficiency atau ADA defisiensi. Defisiensi ADA adalah penyebab SCID atau Severe Combined Immunodeficiency yang ditandai dengan penurunan jumlah dan fungsi limfosit akibat akumulasi deoksyadenosine toksit. Gejala pada defisiensi ADA: yang pertama, infeksi berulang. Yang kedua, keterlambatan pertumbuhan. Yang ketiga, masalah pernapasan kronis. Yang keempat, cacat perkembangan neurologis atau pada sebagian kasus. Dan yang terakhir, kadar limfosit sangat rendah atau limfopenia. Untuk penanganannya, terapi enzim, transplantasi sumsum tulang atau bone marrow transplant, dan yang terakhir terapi genetik atau gen terapi. Sekian presentasi saya. Terima kasih.